Hai, selamat datang di Teman Mobil. Nah, di sebelah gua sudah ada Honda BR-V Prestige. Ini tipe Honda Sensing langsung tertinggi. Nah, sebagai teman nih, gua mau review mobil ini. Penasaran gimana sih ya? Saksikan terus di Teman Mobil. Nah, Honda BR-V Prestige tipe Honda Sensing ini berbeda dengan generasi sebelumnya, yang dimana kalau generasi sebelumnya itu dia masih menggunakan basis Mobilio. Nah, sedangkan ini dia menggunakan mobil konsep N7X yang dulu tahun 2001 udah diperkenalkan. Nah, ini Honda BR-V ini yang tipe Prestige ini menurut gue dari tampilannya yang pasti dia udah basis terbaru, dia ini secara dimensinya lebih besar, lebih lebar, dan pasti lebih tinggi. Yang pastinya secara akomodasinya lebih luas. Nah, bisa kita lihat kalau dari depannya ini sebenarnya secara grillnya ini nggak besar banget dan nggak kecil banget. Maksudnya pas lah gitu ya kan, beda dengan kompetitor misalkan Xpander Cross ataupun dari si Toyota Rush yang memang dia lebih sporty, lebih gagah, tapi dia lebih ya family car lah, tapi lebih modern lah gitu. Nah, untuk headlampnya dia sudah LED gitu, dan ini dia relnya panjang, dan untuk ini ya dia chrome ini memanjang dari samping sampai sana, memanjang. Nah, untuk fog lampnya dia juga LED juga gitu. Nah, untuk di bawahnya ini dia juga lebih lebar juga, cukup lebar, jadi terkesan lebih SUV lah, SUV banget lah gitu. Nah, secara depan looknya sebenarnya tidak terlalu agresif, tapi menurut gue lebih modern lah, lebih family car gitu. Nah, mungkin kita lihat dari sisi sampingnya. Nah, dari sampingnya ini dia terkesan SUV lah gitu, kalau lo SUV, yang dimana untuk velgnya dia 217 in, dia untuk tipe bannya itu dia 215/55 R17 in, gede banget, dan ini udah two-tone, terlihat lebih modern. Nah, all fendernya sebenarnya nggak besar juga dan nggak kecil juga, profesional menurut gua, proporsional lah. Dan ini dia all fendernya dari ujung sampai ke belakang, dia remnya dicakam juga, dan di sini dia ada roof rail, di bawah juga ada side skirt juga, dan dia juga udah pasti udah keyless juga, entry juga gitu. Untuk spionnya di sini dia sudah ada kamera. Di sini ada fiturnya Honda Lane Watch lah, Honda Lane Watch, yang dimana untuk melihat kalau misalkan belok ke kiri dia akan bisa ngelihat kamera di dalamnya gitu. Nah, mungkin kita lihat dari sisi belakangnya. Nah, dari sisi belakangnya yang menurut gue paling menarik ada dari sisi LED bar sini. Ini ikonik banget dari Honda BR-V. Kalau misalkan lihat jalan, lihat lampunya aja, wah nih Honda BR-V lah gitu. Nah, ini dia tipenya Prestige. Sayangnya dia belum defogger di sini. Dia belum ada defoggernya. Dia udah saktel juga, dan di sini ada kamera belakang juga di sini. Dan dia ada 4 parking sensor gitu. Nah, kalau kita buka, nah ini lega banget menurut gue. Dari sisi bagasinya dia cukup lega gitu kan. Dari sini udah ada row ketiga juga udah ada gitu. Nah, menurut gue ada, kalau dia mau dilegain lagi, dia rata lantai ya di sini ya. Dia bisa ini bisa ditarik lagi dan bisa ditaruh bawah. Bentar ya. Oke, jadi dengan perubahan di ini jadi memberikan kelegaan lebih luas lagi untuk membawa barang gitu. Nah, mungkin kita lihat dari sisi dalamnya. Oke, sekarang gue udah di dalam mobil Honda BR-V ini. Nah, ini menurut gue secara dashboard cukup mewah lah di harga 305 jutaan gitu kan. Tapi memang kita lihat di sini sebenarnya ini hard plastik gitu ya kan. Ini hard plastik. Tapi di sini sudah piano black dan juga ada soft touch di sini. Nah, untuk soft touch-nya dia di sini sama di bagian armrest-nya gitu. Nah, dia untuk BR-V ini untuk instrumen panelnya sini dia masih analog gitu kan. Dia ada digital di tengah, tapi kebanyakan lebih analognya gitu. Dan untuk hand unitnya dia ini sudah Android Auto dan juga Apple CarPlay
keren lah gitu. Nah untuk AC-nya itu juga digital juga, dan di setirnya ini sayang banget dia belum teleskopik, yang harganya 350 jutaan tapi belum teleskopik. Sayang banget sih menurut gua, dimana komputer itu udah teleskopik juga gitu. Jadi secara ergonomisnya kurang maksimal lah gitu, tapi menurut gua is oke lah gitu, masih nyaman juga. Nah untuk di dalam setir ini dia sudah ada adaptive cruise control karena dia sudah ada Honda Sensing-nya, dan pastinya sudah ada lane keep assist-nya, yang dimana udah semi otonomus lah gitu untuk berguna banget kalau misalkan di jalan tol untuk biar nggak capek gitu ya kan. Dan juga dia sayang banget satu lagi, dia ini masih rem tangan. Sayang banget karena di kelasnya itu harusnya udah electric parking brake lah, yang dimana harga 350 jutaan masih rem tangannya masih manual, masih keras gitu, udah nggak elektrik lagi gitu ya kan. Tapi menurut gue ya nggak masalah lah gitu, secara fungsi masih bagus lah gitu ya kan. Dan yang kerennya adalah ini material joknya, ini keren banget, ini mewah menurut gue. Ini hitam dan jahitannya jahitan asli gitu ya kan. Tuh terkesan mewahnya enak banget tuh kalau duduk sini nih, walaupun emang agak lecet dikit tapi menurut gue ini enak loh gitu. Dan di sini dia ini dia sudah ada 6 airbag gitu. Di sini udah ada 6 airbag. Jadi menurut gua ya dari sisi keselamatannya cukup mumpuni, karena komputer lain tuh belum ada yang 6 airbag, masih ada 4 airbag ataupun 2 airbag gitu ya kan. Jadi menurut gua ini udah cukup keren lah gitu. Dan untuk di bagian sini dia ada 2 buah cup holder, di sini juga ada cup holder juga. Dan di sini dia udah ada USB charge-nya, ada port USB charge 2, ada power outlet juga dengan 12 volt. Tapi sayangnya di bagian belakang row kedua row ketiga dia nggak ada USB charge-nya, USB portnya nggak ada, dia cuma ada power outlet. Jadi ya sayang sih, maksudnya di belakang pasti ada kebutuhan untuk keluarga untuk ngecas lah dan lain-lain. Dia perlu ada adapter lagi untuk bisa ngecas lah ibaratnya gitu. Jadi ya cukup sayang sih, walaupun harganya udah 350 jutaan gitu ya kan. Tapi overall menurut gue ini nggak masalah juga secara fungsi. Ini keren banget, mewah banget, dan menurut gue ini enak banget sih gitu, lega, nyaman juga gitu. Dan mungkin satu lagi ini untuk lampu dalam kabinnya ini masih yang lampu biasa, belum yang LED gitu kan. Ya nggak masalah juga sih gitu ya kan. Dan kerennya dia sudah ada Honda Sensing gitu. Honda Sensingnya terbaik di kelasnya, karena beberapa komputer tuh belum ada fitur seperti itu gitu. Jadi adaptive control udah ada, terus collision mitigation system udah ada, terus road departure system juga udah ada. Banyak banget fitur-fitur keselamatan yang ada di Honda Sensing yang menjadikan ini adalah terbaik dari sisi keselamatan dibandingkan komputer yang sekelasnya. Keren banget dari Honda BR-V. Nah di bagian belakang ini lega banget menurut gua. Ini untuk legroomnya ini tadi kursi pengemudi yang sudah gue setting ini masih lebar, masih luas, dan untuk headroomnya lega banget sih. Ini sumpah ini lega banget gitu ya kan. Dan memang tadi gue bilang sayangnya adalah dia di sini nggak ada USB portnya, cuma ada power outlet doang gitu. Jadi tapi itu nggak masalah sih. Tapi menurut gue dari sisi kenyamanan ini lega banget gitu. Dan dia di sini sudah ada hembusan AC-nya, dan di sini ada lampunya juga. Dan di bagian belakang itu row ketiga itu sebenarnya memang nggak terlalu nyaman banget, tapi menurut gue masih so-so lah, orang dewasa masih bisa walaupun agak sempit sedikit gitu. Tapi itu nggak masalah, maksudnya dengan lebih besar lah dibandingkan dengan kompetitornya, dan pasti lebih nyaman gitu. Nah itu mungkin dari sisi row kedua ya, dari sisi BR-V-nya. Nah untuk mesinnya dia tuh 1500 cc 4 silinder dan dia DOHC. Kalau biasanya tuh dia single, sekarang udah dual gitu ya kan. Maksudnya ini perubahan cukup menarik gitu ya kan. Dia tenaganya tuh sekitar 121 horsepower dan 145 Nm. Ini performa mesinnya terbesar di kelasnya dibandingkan dengan kompetitornya. Jadi menurut gue ya Honda bisa memberikan performa mesin yang lebih baik lah dibandingkan dengan kompetitornya gitu. Nah untuk urusan BBM banyak banget ini pengemudi dari si Honda BR-V mengacungi jempol karena ini cukup irit gitu kan. Beberapa itu untuk dalam kota sekitar 13 sampai 14 banding 1 gitu kan, dan untuk luar kota itu bisa 19 sampai 20 malahan. Jadi menurut gua ini cukup irit banget gitu kan, dengan tampilan yang bodi lebih besar menurut gua. Jadi menurut gua ini keren banget dari sisi performa mesin dan juga kondisi BBM-nya. Keren banget BR-V.
Nah, untuk harganya, ini Honda BR-V Prestige yang Honda Sensing, dia itu harganya 356 juta. Kalau untuk yang di bawahnya itu Prestige juga tapi non Honda Sensing itu 336 jutaan. Jadi maksudnya sekitar 20 jutaan berbeda lah. Tapi dengan selisih 20 juta itu kalian mendapatkan fitur Honda Sensing yang menurut gua itu fitur keselamatan yang penting banget kalau misalkan di kemudian hari terjadi apa-apa gitu. Jadi 20 juta worth it lah menurut gua dibandingkan nggak ada Honda Sensing-nya gitu. Nah, tadi kita udah review mobil ini. Nah, di samping gua sekarang sudah ada Mas siapa, Mas? Saya dengan Reza. Mas Reza. Iya. Nah, Mas Reza ini dari Honda Nusantara MT Haryono gitu. Nah, kebetulan gue juga ada di MT Haryono nih untuk ngebahas review ini gitu. Nah, sekarang gue mau nanya nih mengenai Honda BR-V ini dari sisi promonya. Nah, kira-kira Mas Reza ada promo apa sih di bulan ini untuk si BR-V ini? Ya, jadi kalau untuk BR-V di bulan ini ya Mas ya, promonya itu ada namanya kita special package. Di mana untuk pembelian cash ada tambahan benefit senilai 6 juta rupiah. 6 juta rupiah, oke. Dan kalau untuk kredit pun tetap ada tambahan benefit 6 juta rupiah dengan leasing yang rekanan kita. Oke. Gitu. Jadi ya wajib ya leasing yang kerjasama dengan kita dulu. Nanti leasingnya apa aja boleh chat langsung ke aku aja. Oke. Nah itu by the way hanya untuk yang Prestige saja apa semua tipe di BR-V? Kalau BR-V itu untuk semua tipe. Semua tipenya berarti ya? Selama unitnya kita tersedia ya. Oke. Jadi yang untuk ready stock. Oke. Nah kira-kira ada promo lain kah gitu? Kalau untuk BR-V kan setiap bulan kan promonya kan pasti beda-beda. Beda-beda. Jadi kalau untuk bulan ini yang ada tambahan benefit 6 juta itu promonya special package. Nanti untuk bulan depan mungkin ada kemungkinan promonya berubah juga. Nanti promonya seperti apa boleh langsung chat ke aku aja. Nah nanti buat teman-teman yang ingin nanya promo lainnya atau mungkin ada perubahan promo nanti bisa langsung chat dari Mas saya sendiri. Nah untuk kontak ya nanti kita akan share di kolom deskripsi gitu. Oke, sip. Thank you Mas Setia. Thank you Mas. Thank you. Nah kesimpulannya ini mobil ditawarkan harga 356 juta gitu kan, dan pasti tadi ada promo special package di bulan ini itu sekitar beli cash atau kredit tambahan 6 juta rupiah. Nah pasti kalau kalian mau beli mobil ini langsung aja ntar chat di kolom deskripsi ya gitu. Nah tadi yang bilang kesimpulannya mobil ini menawarkan fitur keselamatan terbaik di kelasnya dan juga secara performa mesinnya itu memang juga terbaik di kelasnya dibandingkan kompetitornya. Dan dengan harga segitu dan promo yang ditawarkan tadi menurut gue ini worth it banget. Nah menurut kalian gimana? Apakah worth it juga? Jangan lupa untuk share komentar di kolom komen, like video ini dan pastinya subscribe channel Teman Mobil. Itu saya dari saya, salam Teman Mobil.